Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Hari ini kita akan belajar tentang masa pergerakan nasional, yaitu tema 7 subtema 1 muatan pelajaran IPS untuk kelas 5. Tahukah kalian bahwa Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad dan berbagai usaha perjuangan telah dilakukan, tetapi masih menemui kegagalan. Dan kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kalah dalam persenjataan, 2. Perjuangan bersifat kedaerahan, 3. Perlawanan tidak dilakukan serentak, 4. Belanda menerapkan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera, dan 5. Masih bergantung pada pemimpin. Jadi artinya jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka mendorong munculnya rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Dan faktor pendorong munculnya rasa kebangsaan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya diantaranya 1. Perlakuan diskriminatif sehingga menumbuhkan perasaan senasib pada diri rakyat Indonesia. 2. Adanya kenangan kejayaan masa lalu, yaitu kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Lahirnya kaum cendekiawan akibat adanya politik etis balas budi. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. Dan 5. Kesadaran bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang ingin hidup bebas dan merdeka. Sedangkan faktor eksternalnya 1. Kemenangan Jepang atas Rusia. 2. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. 3. Pengaruh masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Sekarang kita masuk masa pergerakan kebangsaan. Jadi masa pergerakan kebangsaan dibagi menjadi 3 masa. 1. Masa pergerakan nasional tahun 1990-an, yaitu lahir banyak sekali organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Party atau disingkat dengan IP. Mari kita mengenal lebih jauh organisasi pergerakan. 1. Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Mahasiswa Stovia dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Merupakan organisasi modern pertama yang ada di Indonesia, dan pemerintah menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Sarekat Islam atau SI, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo yang bertujuan menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa dan sebagai faktor pengikat dan penyatu kekuatan dagang Islam. Dilanjut, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia yang sifatnya non-politik. Lalu ada Indis Party, didirikan di Bandung 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Ernest Douwes-Dekker atau Setiabudi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro. 2. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1930, yaitu masa bersifat keras atau radikal terhadap Belanda, menggunakan asas non-kooperatif, tidak mau bekerja sama, dan munculnya organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Dan yang ketiga yaitu masa moderat atau kooperatif, yaitu tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini sudah menggunakan asas kooperatif atau mau bekerja sama dengan Belanda. Munculnya organisasi seperti Parindra, Partindo, Gerindo, dan GAPI. Juga muncul organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Dari ketiga masa tersebut akhirnya melahirkan kebangkitan nasional, yaitu masa ketika bangkitnya rasa persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Dan berikut perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan. Yang pertama di bidang pendidikan, yaitu munculnya para cendekiawan yang menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo pada organisasi Budi Utomo. Yang kedua di bidang politik, yaitu munculnya organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia untuk lepas dari penindasan penjajahan. Mulai muncul paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi.
Selanjutnya di bidang ekonomi, yaitu adanya upaya penghapusan eksploitasi ekonomi asing yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan, kemelaratan, dan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya di bidang sosial budaya, yaitu melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita yang diawali oleh J.R. Logan tahun 1850 dan semakin populer sejak peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Adanya upaya melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir terlupakan karena masuknya budaya asing di Indonesia. Demikian ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.